وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أبويا الحبيب عبد الله بن محمد باهران وجميع مشايخنا ومعلمين ومدرسين في دار الحبيب وفي الأحقاف أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال apa saja masuk dalam pembahasan adab-adab persiapan untuk setelah dan sebelum salat fardu. Sampai kemarin itu kita membahas tentang menjelang maghrib itu. Ketika menjelang maghrib kita disunnahkan membaca surah Asy-Syams, surah Al-Lail, dan surah Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Yang namanya surah Al-Falaq, An-Nas dinamakan surah Al-Mu'awwidhatain. Kenapa dinamakan Al-Mu'awwidhatain? Karena di awal ayatnya itu diawali dengan Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Makanya dinamakan surah Al-Mu'awwidhatain. Ini ada ta'awudnya. Qul a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Allah, sama birabbil falaq, sama Allah juga. Makanya di sini disebutkan wal taghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar. Ketika matahari terbenam sedangkan engkau dalam keadaan istighfar. Ta'awuz istighfar, tasbih. Fa idza sami'ta al-adhan fa'ajib. Sambil menunggu waktu azan.
ketika datang azan dijawablah. Namanya panggilan azan itu. Allahu akbar, dijawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dijawab. Setelah selesai dari jawab panggilan azan tadi, doa setelah azan. Ada yang namanya disunnahkan menjawab panggilan azan, ada lagi sunnah membaca doa setelah kumandang azan. Itu beda pahalanya. Sama-sama pahalanya berbeda. Menjawab panggilan azan dapat pahala, berdoa setelah kumandang azan juga dapat pahala. Jadi ada dua pahalanya. Bukan satu paket ya. Bukan satu paket, masing-masing ada pahalanya. Baca doa panggilan azan. Allahumma inni as'aluka 'inda ikbali lailika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'atika. Nah, doa ini dulu kalau kita masih ingat dulu di TV itu, biasanya kalau habis lepas azan maghrib di RCTI doanya ini. Doanya ada ini. Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'atika faghfirli. Di sini ada tambahan ad-tuqtiya Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa asy-syarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Tidak tahu sekarang kalau di televisi sekarang ini hanya kumandang azan saja atau ada doanya. Yang suka nonton TV biasanya kalau azan ada doanya enggak biasanya? Enggak tahu. Ada doanya. Jadi lepas azan ada tulisan Allahumma rabb, ada ya. Alhamdulillah masih. Cuman salatnya azannya biasanya maghrib saja ya. Yang adanya maghrib saja. Isya enggak ada lagi kan? Enggak ada kan? Nah, itu. Sudah bergeser gitu. Mestinya itu kan 5 waktu diingatkan. Jadi termasuk dakwah juga televisi itu. Kalau seandainya mereka itu ketika setiap masuk waktu sholat mereka jeda kegiatan mereka itu dengan azan. Jadi orang nonton pun tahu sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kan yang kita lihat itu cuma maghrib saja ya. Benar nggak? Subuh ada juga. Nah, subuh. Subuh sama maghrib saja. Isya ada isya? Tidak ada kan? Padahal kalau mereka tadi yang TV tadi kalau pengen dapat pahala dapat itu. Dengan mereka masuk waktu isya misalnya mereka dapat pahala. Mungkin dari peraturan dari pemerintah itu hanya mungkin waktunya maghrib sama subuh saja. Mereka kayak gitu aja. Jadi disunnahkan ya, disunnahkan menjawab atau berdoa setelah azan. Nah, doanya sudah masyhur. Doanya sudah masyhur, semuanya bisa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Nah, itu. Kalau mau ditambah lagi ada lagi. Doa setelah azan itu Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'aika. Nah, itu. Ad-du'a kama sabaqa thumma shallil farad. Baca doa. Di situ tidak ada yang namanya qabliyah maghrib. Kalau yang tidak ngamalkan ini tadi, ini amalan kemarin kita singgung nih. Tidak ada qabliyah maghrib. Kemudian langsung salat qomat makanya. Makanya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, jadi madhab Syafi'i ini ada dua pendapat tentang waktu maghrib. Waktu maghrib ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama yang kita amali sekarang ini, bahwasanya waktu maghrib itu ada agak panjang sampai hilangnya mega-mega merah. Jadi terbenamnya matahari sampai hilangnya mega-mega merah. Jadi sekarang ini ya tadi yang sekarang setengah 8
nanti ya. Sekarang berapa? Jam berapa sekarang? Jam 7:30 lebih berapa? Masuk Isya. Hah? 37. Nah, ini pendapat yang pertama. Bahwasanya waktunya maghrib itu lumayan, sekitar ada 1 jaman. Ya, sekitar ada waktu 1 jaman. Sejam lebih sedikit. Pendapat yang kedua, waktunya singkat. Waktunya singkat. Tidak lebih dari setengah jam. Tidak lebih dari setengah jam. Ini disebutkan di kitab Fathul Qarib. Di kitab Fathul Qarib, syarahnya Ghayatul Taqrib, menurut pendapat Jadid, Qaulul Jadid, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib itu singkat. Jadi dengar azan, ketika dengar azan mulai itu. Orang tadi ketika dengar azan mulai siap-siap dia. Siap-siap persiapan sampai ke tempat masjidnya tadi, musallanya tadi, salat berjamaah. Setelah melaksanakan salat berjamaah, dia salat ba'diyahnya. Setelah salat ba'diyahnya tidak berapa lama sudah keluar yang namanya waktu maghrib. Udah. Jadi kalau sambil nunggu masuk waktu Isya, mirip-mirip kayak waktu subuh. Nah, waktu subuh itu mirip-mirip kayak gitu. Jadi habis keluar waktu subuh itu seperti munculnya matahari, habis sampai nunggu waktu zuhur. Nah, begitu juga pendapat yang kedua ini, pendapatnya Imam Syafi'i, begitu juga maghrib begitu juga. Jadi ada jeda tapi waktunya sudah keluar. Tapi ini pendapat yang tidak dipakai. Yang lebih masyhur pendapat yang pertama. Kemudian salat maghrib, setelah selesai salat maghrib tanpa berbicara, selesai. Fa in sallaita ba'dahuma wa salli ba'daha qabla an tatakallama rak'atain. Selesai salat maghrib dengan zikirnya, dengan wiridnya tadi, maka salat 2 rakaat. Salat ratib. Fa in sallaita ba'dahuma arba'an tutiluhuma fa hiya sunnatun. Kalau engkau lanjutkan lagi salatnya tadi, kau tambahkan 4 rakaat, maka engkau mendapatkan fadilah sunnah yang dianjurkan. Wa in amkanaka an tanwi al-i'tikaf ila al-isya'il akhirah wa tuhiyya ma baina al-isya'aini bis-salati faqad warada fi fadli dzalik ma la yuhsa. Nah, kalau seandainya sudah salat 2 rakaat ratib ba'diyah, kalau bahasa kita ba'diyatul maghrib, tambah lagi 4 rakaat, maka ini disebutkan, kata Imam Al-Ghazali, fadilahnya sangat banyak sekali, tidak terhingga. Wa huwa nasyi'atul lail. Nah, ini karena salat yang seperti ini mulailah yang namanya masuknya waktu malam. Li'annahu awwalul nushu'ihi, karena maghrib itu mulai masuknya waktu malam. Wa hiya salatul awwabin. Nah, salat yang seperti ini nih, namanya 2 rakaat ditambah 4 rakaat, ada lagi riwayat mengatakan 6 rakaat. Inilah yang namanya salat awwabin. Salat awwabin ini disebutkan wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Rasulullah ditanya tentang apa maksudnya yang namanya ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kata Rasulullah, ini orang yang bolak-balik dari tempat istirahat, karena orang Arab dulu kalau sudah maghrib itu mereka tidur. Mereka tidur dia. Nah, ini kaum muslimin, orang yang beriman, malah dia menghidupkan waktunya tadi. Waktu dia tidur tadi malah digunakan untuk salat. Dia lawan itu tempat tidurnya tadi. Tatajafa junubuhum ay tartafi'u wa tatanahha 'anil madaji'i 'anil farshi wa mawadhi'in naumi. 'Anil furshi wa mawadhi'in naumi. Jadi kaum muslimin, orang-orang yang beriman tadi, mereka ngelawan itu yang namanya mereka pengen tidur tadi. Jadi ditanya, ini maksudnya apa ini? Siapa ini? Bagaimana ibadah-ibadah yang seperti apa? Faqala hiya shalah
bainal isya. Ini adalah salat antara maghrib dan isya. Fa innaha tudhibu bimalaghatin nahari wa tuhadzibu akhirahu. Nah, orang yang salat awwabin ini dia akan menghilangkan yang namanya kelalaian-kelalaian di waktu siang dan membersihkan, memurnikan akhir dari siang tersebut. Jadi dihapus dosa-dosa siang tadi, ada kelalaian-kelalaian dihapus berkat apa? Ketika mulainya malam, masuknya malam, mulainya malam tadi dia isi dengan salat al-awwabin. Wal malaghah jam'u mulghatin wa hiya min al-laghwi. Namanya malaghah itu jam'u mulghah, jamaknya mulghah. Bahwasanya kelalaian, artinya kelalaian, menghilangkan kelalaian. Fa idza dakhala waqtul isya fa shalli 4 raka'atin. Kalau seandainya sudah masuk waktu isya, setelah masuk waktu isya, fa shalli 4 raka'atin. Salat 4 rakaat antara kedua azan, artinya azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu disunnahkan 4 rakaat salat sunnahnya, salat qabliyahnya. Kalau kita bilangnya salat qabliyahnya. Fa fadlu dzalika katsirun, keutamaannya banyak. Wa fil khabari, dalam sebuah riwayat, anna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu, berdoa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Makanya doa yang paling bagus kapan dilakukan? Ya ketika salat, makanya dianjurkan salat. Thumma shallil fardha, kemudian salatlah fardu 4 rakaat. Wa shallir ratibata rak'atain, salat setelah salat fardu 4 rakaat, dia salat ba'diyah, ba'diyah salat rawatib, ba'diyah rawatib, rak'ataini 2 rakaat. Wa qra' fihi ma surat as-sajdah wa tabarakal mulk. Salat sunnahnya bacanya panjang. Bacanya apa? Rakaat pertama bacanya surah As-Sajdah, Hamim Sajadah. Rakaat kedua bacanya surah Tabarak, atau rakaat pertamanya au Yasin. Rakaat pertama dia baca surah Yasin. Rakaat kedua Wad-Dukhan, dia baca surah Ad-Dukhan. Nah, di sini kita belajar bahwasanya kalau jadi imam salat fardu enggak usah baca surah yang panjang-panjang. Tapi kalau seandainya mau salat sunnah silahkan. Mau panjang-panjang baca surah silahkan. Nih, di sini disebutkan. Nih, ketika salat sunnah justru dianjurkan baca surah yang panjang. Tapi kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah jangan. Melihat kondisi masyarakat di sekitar itu. Kalau seandainya mereka senangnya bacanya surah Trikul, tahu nggak Trikul, Pak? Tahu nggak Trikul? Senangnya bacanya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sama Qul huwallahu ahad. Qul, makanya Trikul namanya. Kalau seandainya masyarakat di situ senangnya Trikul, ya sudah baca Trikul. Baca itu. Jangan ini tidak keren nih. Bacanya Trikul. Mau baca surah An-Naba, amma yatasaalun, makmumnya menggerutu, makmumnya nanti marah. Baca lagi Ar-Rahman sampai habis itu. Apalagi dia pakai irama yang macam-macam sekarang. Mungkin dia menikmati bacaan dia, tapi makmumnya gemeteran kakinya. Itu lama. Jangan seperti itu. Jadi seorang imam harus bijaksana, Tapi kalau seandainya dia mau sholat sendirian, silahkan baca Ar-Rahman sampai nangis-nangis. Yang penting jangan sampai keluar suara saja nangisnya. Kenapa kalau sampai keluar suaranya, Pak? Lagi sholat, Ar-Rahman, bisa batal salatnya. Batal kenapa? Karena keluar suara. Suara 3 huruf bisa membatalkan sholat. Jadi kalau seandainya sholat sendirian, silahkan Anda baca surah Ar-Rahman, surah Tabarak, surah Yasin, surah Dukhan, silahkan. Memang dianjurkan.
Jangan sampai sholat berjamaah, sholat fardu, bacaan surahnya panjang-panjang. Apalagi maghrib. Maghrib itu surahnya pendek-pendek. Surahnya pendek-pendek. Baca kayak tadi tuh, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau al-kafirun dengan apa? Dengan al-ikhlas. Apalagi itu? Al-ma'un sama al-kautsar. Pendek-pendek. Itu yang memang dianjurkan. Itu yang memang disunnahkan. Karena kadang orang bingung, mana yang paling afdal, baca potongan ayat apa baca potongan surah? Baca surah pendek di dalam sholat fardu. Yang paling afdal baca surah, menyelesaikan. Nah, ini paling afdal itu kalau dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu nih paling afdal baca surah, bukan baca ayat. Walaupun pendek, itu lebih afdal. Makanya ada surah mufassal, nanti kita akan bahas itu. Ada surah yang memang dianjurkan panjang sholatnya tadi. Contohnya misalnya subuh. Subuh itu jangan ngincer sujud apa namanya? Sujud tilawahnya saja. Kalau pengen ngamalin sunnah, bukan sujud tilawahnya. Yang dianjurkan itu sholat subuh itu baca surah Hamim Sajadah sama Al-Insan. Bukan hanya ngincer sujud apa namanya? Sujud tilawahnya saja. Habis itu langsung surah lain. Udah. Kalau mau dapat pahala sunnahnya, rakaat pertama baca Hamim Sajadah, rakaat keduanya baca surah Al-Insan. Salat Jumat itu disunnahkan baca surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafiqun atau surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Nah itu kalau ngamalin sunnah itu jangan sepotong-sepotong, ya. Akhirnya tadi ngambil ini saja momen ada sujud tilawahnya saja. Padahal kalau mau sunnah itu baca itu. Lama. Kalau tidak terbiasa, tidak mau lagi lah sholat di Al-Hidayah. Kenapa? Subuh Jumatnya, masya Allah. Rakaat pertama Hamim Sajadah, rakaat kedua baca surah Al-Insan. Nah itu. Makanya kalau sudah seperti ini sudah baca surah pendek-pendek saja. Sekiranya ridho semuanya jamaahnya. Kecuali kalau seandainya ridho, memang kami minta. Bukan pengurus masjid yang minta imamnya, tapi jamaahnya yang minta. Itu. Bukan pengurus masjidnya nih. Imamnya bisa enggak ini? Sujud tilawah nih, enggak bisa. Enggak dipakai. Pengurus masjid enggak, jamaahnya yang minta. Semuanya ridho. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Tidak diangkat. Pahala salat itu tidak diterima. Artinya tidak diterima oleh Allah. Ibadah salatnya tadi, sehebat apapun salatnya tadi. Kalau seandainya 3 golongan ini, salatnya tidak bakal diterima. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang menjadi imam, sedangkan makmumnya benci, tidak suka. Nah di antara yang ini, aduh imam ini bacanya panjang, nah, tidak suka tadi. Ditakutkan apa? Sholatnya tadi tidak diterima. Atau punya masalah pribadinya, menyakitin jamaahnya, imamnya tadi, percuma. Sholatnya tidak bakal diterima. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam sedangkan kaumnya tadi tidak suka, benci sama dirinya. Kan nggak gampang jadi imam itu. Harus dulu ridho dulu nih, ridho enggak? Kalau seandainya saya jadi imam, ridho sudah. Kalau tidak ridho, wajahnya cemberut semua. Aduh, alamat janganlah. Saya jadi makmum saja. Kenapa? Tadi sholatnya tidak diterima. Walaupun 1 jengkal.
Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang menyebabkan kemurkaan suaminya. Ini istri rajin ibadah nih. Rajin ibadah, puasa rajin, tapi kurang ajar sama suaminya. Ngatain suaminya, kamu ini ahli maksiat lah, entah apalah segala macam, pemalas lah. Jadi suaminya dongkol. Nah, istri yang ahli ibadah di sini tidak bakal diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membuat murka suaminya. Yang terakhir, yang ketiga, wa akhwani mutasarimani. Dua saudara yang saling bermusuhan. Musuhan percuma. Kalau tidak mau teguran percuma kita ibadah kita tuh. Musuhan nih. Sesama keluarga, sesama tetangga musuhan, tidak mau teguran. Sampai mati tidak mau teguran. Sampai mati pun sholatnya tidak bakal diterima. Jangan nganggap remeh permusuhan itu. Jangan dianggap remeh. Percuma saja ibadah kita. Kalaupun kita dizalimi, apa salahnya kita ngomong? Berusaha untuk jangan sampai terjadi permusuhan. Kalau seandainya orang yang tadi itu lawannya kita tadi tidak mau bertegur sapa dengan kita, yang penting kita mau bertegur sapa. Artinya kita tidak mau niat bermusuhan. Nah itu. Nanti kalau seandainya, Ustaz, saya tidak ditegur juga, tetap saya sudah nyapa, urusan. Yang penting kita sudah ada usaha. Kita ada usaha untuk bertegur sapa. Kita takut tadi diantaranya tadi sholat tidak bakal diterima oleh Allah. Maka saya berusaha untuk menegur orang yang jadi punya masalah sama saya tadi. Nanti kalau dia tidak mau aku, itu berarti urusan dia sama Allah Subhanahu. Yang penting kita sudah berusaha. Kita takut. Tapi kalau dua-duanya berkeras hati, ini berkeras, ya sudah. Maka salatnya percuma. Sehebat apapun dia beribadah, sampai nangis bagaimanapun, sekhusyuk-khusyuknya pun, kalau dia dalam kehidupan sosialnya tadi tidak benar, tidak ngikutin sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, sedangkan Nabi tidak boleh melarang yang namanya bermusuhan, salatnya tidak bakal diterima. Jadi jangan kegeeran menjadi ahli ibadah kalau seandainya di dalam kehidupan hidupnya banyak nyusahin orang. Maka dianjurkan tadi baca surah-surah tadi panjang. Ini ayatnya lebar kemana-mana ya. Jadi lepas ba'diyal maghrib, sholat ba'diyah itu surahnya panjang. Kalau tidak baca surah sajadah sama tabarak, opsi yang kedua baca surah Yasin dan Ad-Dukhan. Di sini disebutkan dalam hadis. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a tabarak wa alif lam mim tanzil. Jadi Rasulullah itu sebelum tidur beliau akan salat baca surah tabarak dan alif lam dan tanzil. Wa yaqulu huma yafdulani ala kulli suratin fil Qur'ani bi 70 hasanah. Dua surah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungguli dari surah-surah yang lain perbandingannya 70 hasanah. 70 kebaikan. Wa man qara'ahuma kutiba lahu 70 hasanah. Barang siapa yang membaca dua surah tadi, Tabarak dan Alif Lam Tanzil, kutiba lahu 70 hasanah, ditulis 70 kebaikan. Wa rufi'a lahu 70 darajah, diangkat derajatnya 70 derajat. Wa an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qara'a surah Alif Lam Tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatal qadri. Dia mendapatkan pahala sebagaimana dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang surah-surah tadi.
Fadzalika ma'thurun. Nah, surah-surah tadi, surah Sajadah, surah Tabarak, surah Yasin, surah Dukhan itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ba'daha 4 rakaat. Kalau mau lanjut, salat lagi 4 rakaat. Fa fil khabar disebutkan dalam sebuah riwayat ma yadullu ala 'azimi fadliha, menunjukkan keutamaan, keagungan, fadilah salat 4 rakaat ini. Thumma shallil witra ba'daha 3. Kemudian salat witir 3 rakaat bitaslimataini, dengan 2 salam. Artinya berarti 2 rakaat salam, salat 1 rakaat salam, itu 2 salam. Au taslimatin wahidah, atau cukup dengan 1 salam. Cukup 1 salam, 3 rakaat 1 salam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha. Nah, Nabi ketika salat witir bacanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la, baca surah Al-A'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidhatain. Nah, ini sering diamalkan witirnya setelah tarawih kan? Benar enggak? Tarawih di sini baca surah Al-A'la kan? Surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, salam. Tak tahu kalau di sini witirnya 3 rakaat langsung apa 2 rakaat 1 rakaat? 2-1 ya ini ya. Jadi boleh 2-1, boleh langsung 3 ya. Caranya rakaat pertama baca surah Al-A'la, rakaat kedua baca surah Al-Kafirun, rakaat ketiga baca 3 surah. Wa in kunta aziman ala qiyamil lail. Nah, kalau engkau ingin qiyamul lail, bangun malam. Ini kalau pengen bangun malam, fa akhiril witra. Diundurkan witirnya. Jangan salat witir. Kalau pengen bangun malam, pengen qiyamul lail, witirnya nanti malam saja gitu. Fa akhiril witra liyakuna akhir salatika bil lail. Agar apa? Akhir salatnya itu malamnya tadi ditutup dengan apa? Witra. Dengan salat witir. Summa ishtaghil ba'da dhalika bimudzakarati ilmin. Sudah. Selepas dari salat 2 rakaat ditambah 4 rakaat, kalau tidak ditutup dengan witir, dia tunggu nanti malam dia mau sholat lagi, sudah witirnya dia pending, atau dia langsung witir. Setelah witir apa kesibukannya? Bimudzakarati ilmin au mutala'ati kitabin, belajar lagi. Kalau ada majlis ilmu, hadir dia majlis ilmu, atau dia baca kitab, mutala'ah kitab, baca kitab. Wala tashtaghil bil lahwi wal li'bi, jangan menyibukkan waktunya tadi dengan kelalaian dan permainan yang tidak bermanfaat. Fayakunu dzalika khatimata a'malik, maka itulah khatimah, akhir dari amalan-amalanmu. Qabla naumika, sebelum tidurmu. Wa innal a'malu bi khawatimiha, yang namanya amal-amal itu diukur, dinilai bagaimana ujungnya, endingnya. Kalau endingnya baik, dicatatlah hari-harinya tadi dengan baik. Kalau seandainya endingnya buruk, maka dihitunglah hari-harinya tadi dengan yang buruk juga. Maka jangan lupa minimal doa sebelum tidur tadi. Kalau bisa berwudu, sholat 2 rakaat, habis wudu tadi baca Quran. Kalau bisa gunakan tuh. Mau tidur tuh ambil wudu dulu, habis ambil wudu sholat 2 rakaat, wudu. Karena ini amalannya sahabat Bilal. Sahabat Bilal kan ditanya sama Nabi, itu kok suara terompahmu, suara sendalmu itu sudah terdengar di surga sana. Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap aku toharah, setiap aku berwudu, aku lanjutkan dengan 2 rakaat. Jadi habis wudu tadi sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Mau sholat atau tadi tuh melanjutkan isyaknya tadi tuh
ditambah 4 rakaat tadi, lanjutkan belum tadi itu, sudah bisa ngaji minimal 1 ayat sudah 1 ayat. Habis itu tidur. Kalau seandainya bisa, kalau tidak bisa minimal jangan lupa doa sebelum tidur. Kenapa? Karena perbuatan tadi, amal kita itu dihitung bagaimana akhirnya. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 4. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Apa maksudnya setelah sholat witir tidak ada lagi sholat? Apa maksudnya? Karena tidak dianjurkan. Karena apa yang dilaku sama Nabi, witir itu kan ganjil ya. Ya, ganjil namanya. Jadi apa yang dilaku Nabi, sholat witir, Rasulullah tidak sholat lagi. Itu aja artinya. Ya, karena amalnya Nabi, penutup dari sholat sunnah, sholat nafilah tadi adalah witir. Makanya ketika Nabi, setiap Nabi, makanya witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya. Jadi setiap hari Nabi sholat witir. Berbeda dengan sholat sunnah yang tidak rawatib. Sholat sunnah yang lain itu kadang Nabi tinggalkan, misalnya istikharah, tahajat. Tapi kalau yang namanya rawatib itu Nabi tidak pernah tinggal. Begitu juga witir, Nabi tidak pernah tinggal. Bahkan untuk Nabi sholat witirnya ini hukumnya wajib. Sholat witir untuk Nabi hukumnya wajib. Nah, karena sholat ini dilakukan setiap hari oleh Nabi dan seperti ini yang dilakukan oleh Nabi, maka tadi dianjurkan bahwasanya jangan ada sholat lain setelah witir. Kenapa? Karena Nabi setiap hari sholatnya macam itu. Jadi ditutup dengan witir. Jadi silakan mau sholat nafilah yang lain tadi, sholat qiyamul lail, sholat apa, silahkan perbanyak. Tapi ketika witir sudah tidak dianjurkan lagi sholat. Kenapa? Karena Nabi melakukannya seperti itu. Ada lagi? Silakan. Ada perbedaan nggak sholat malam atau lain dengan tahajud? Sama saja. Ya, sama saja. Wa minal laili fatahajjat nafilatan asa an yab'atha rabbaka maqaman mahmuda. Sama aja. Ya, tahajud sama qiyamul lail. Sering? Iya tadi. Jadi sahabat itu Rasulullah kan ngasih resepnya macam-macam. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar, Abu Hurairah pun sama. Abu Hurairah dikasih resep sama Nabi bahwasanya kamu amalin witir sebelum kamu tidur. Nah itu. Jadi karena melihat mungkin sahabat ini capek, kegiatannya banyak, tapi jangan lupa kau tutup malammu tadi dengan witir. Nah, itu. Jadi Rasulullah pun ngasih resep ke orang-orang pun berbeda-beda. Makanya kita pun tidak bisa ngukumin kita ini sama gitu. Jadi kalau ada yang bisa witir sebelum malam, lakukan, jangan tinggalkan. Kalau seandainya dia bisa bangun malam, lebih afdal dia witirnya setelah bangun. Gitu ya. Ada lagi? Bab akidah nantilah. Bukan harus, afdalnya setelah bangun tidur, afdalnya. Makanya tadi disebutkan kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya engkau ingin bangun malam, nah lebih afdal witirnya kamu akhirkan gitu. Lebih afdalnya seperti itu. Bukan harus. Ada lagi? Tidak apa-apa. Kalau mau diqadha tidak apa-apa diqadha. Witirnya diqadha gitu. Witirnya diqadha, 1 rakaatnya diqadha, tidak apa-apa. Kalau tidak sholat juga, gimana Beb tidak sholat? Sudah tidak apa-apa juga.
Karena sholat sunnah. Ada lagi? Nanti Bang, siapa namanya Abang ini? Nama Abang ini siapa? Nama antum siapa? Dori. Nah, nanti akidah, nanti bab akidah nanti kita person aja. Pertanyaannya, lepas sholat boleh? Ya, pada Isya boleh. Kalau tidak ada lagi, tutup ya. Nah, silakan. Luar tema, masalah apa? Oh, masalah. Doa? Tidak ada yang mustahil yang seperti itu ya. Tidak ada yang mustahil. Karena orang yang mati syahid itu tidak dikatakan mati. Orang yang mati syahid itu tidak dikatakan mati. Dikatakan mati nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dikatakan mati nggak? Tidak dikatakan mati. Bahkan Rasulullah kan ketika disebutkan di dalam riwayat itu, ketika peperangan Uhud, Rasulullah bertanya. Padahal itu orang yang sudah dikubur. Rasulullah bertanya, apa yang kalian dapatkan setelah kalian gugur ini? Sahabat menyaksikan, yang hidup, sahabat yang hidup menyaksikan. Rasulullah bertanya, berbicara dengan orang-orang yang sudah dikubur. Disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang gugur tadi kan, kami dapat kenikmatan ya Rasulullah. Terus dilanjutkan lagi Rasulullah ngomong, kalau seandainya kalian dibalikkan lagi roh kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kalian minta? Kata para syuhada tadi, kami kalau seandainya diberikan, kami akan berperang lagi dan jasad kami lebih banyak lagi terpotong-potong. Nah, itu artinya orang yang mati itu bukan artinya habis begitu saja ceritanya. Ada yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dia mendoakan orang yang hidup, bisa saja, bukan sesuatu yang mustahil gitu. Jadi kalau seandainya ada seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi kan doakan terus. Nabi doakan umatnya terus. Makanya ketika sholawat dijawab salamnya. Ketika ada seorang hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad bersolawat kepada Rasulullah, dijawab salamnya oleh Rasul. So, itu bukti. Nah, apakah selain Nabi bisa diberikan yang sama seperti? Bisa saja kalau Allah seandainya berkehendak. Karena itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nalarnya kita, Nabi sudah dikubur, tapi kok bisa jawab salam? Nah, ini kenapa? Karena para Nabi walaupun jasadnya dikubur, tapi Rasulullah SAW dan para anbiya semuanya masih hidup. Jadi itu bukan sesuatu. Jadi kalau dalam akidah itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Nah, ini bagian jaiz yang boleh. Artinya boleh iya, boleh tidak. Apakah pasti? Nah, bisa kita ngomong pasti, tapi apakah mungkin? Boleh. Ya boleh saja gitu. Itu jawabannya ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insyaallah